Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Penggajian Berbasis Web pada PT Telkom Indonesia Unit Business Enterprise Service. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Gio Aldo Nover, dengan NIM 180401104, Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan 4 pembahasan pokok. Yang pertama, gambaran umum lokasi kerja praktik. Yang kedua, dengan pembahasannya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Yang ketiga, hasil proyek. Dan yang keempat, kesimpulan dan saran. Lalu, gambaran umum lokasi kerja praktik. Telekomunikasi Indonesia atau Telkom adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel, komunikasi seluler, komunikasi data, layanan jaringan, dan interkoneksi serta layanan internet. Masuk ke latar belakang, proses pengajian pada PT Telkom Indonesia Unit Business Enterprise Service saat ini hanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Seperti yang kita ketahui, aplikasi Microsoft Excel sendiri memiliki beberapa kekurangan, mulai dari data yang dimasukkan dilakukan secara manual hingga tingginya risiko terhadap kesalahan input data. Oleh karena itu, dalam melakukan proses perhitungan gaji karyawan, dibutuhkan ketelitian agar proses perhitungan gaji karyawan tidak menimbulkan kesalahan. Persetujuan gaji serta cetak data gaji masih dalam bentuk print dari hasil pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Sehingga dibutuhkan sistem informasi yang memiliki fitur cetak data gaji karyawan serta slip gaji karyawan. Semakin meningkatnya pelanggan setiap tahun, semakin banyak pula data penjualan produk yang harus disusun oleh admin. Dan untuk saat ini tidak ada aplikasi yang mendukung untuk perhitungan gaji dan tentunya membutuhkan sistem informasi untuk memudahkan pekerjaan admin. Masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, PT Telkom Indonesia Unit Business Enterprise Service saat ini masih menggunakan Microsoft Excel untuk penggajian karyawan sales Indihome atau ASI yang banyak memiliki kekurangan dan risiko kesalahan pada input data sehingga membutuhkan sistem informasi untuk memudahkan dalam pengolahan data penggajian karyawan sales Indihome atau HSI. Yang kedua, persetujuan data gaji dan untuk cetak data gaji masih menggunakan hasil print dari aplikasi Microsoft Excel dan belum adanya slip gaji karyawan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana rancang bangun sistem aplikasi penggajian karyawan pada PT Telkom Indonesia Unit Business Enterprise Service? Batasan masalah yang pertama, penelitian hanya pada sistem penggajian PT Telkom Indonesia Unit Business Enterprise Service. Yang kedua, sistem ini dirancang dan dibangun untuk laporan gaji karyawan dengan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan menggunakan framework CodeIgniter. Yang ketiga, sistem ini menggunakan level superadmin dan admin. Yang keempat, pengolahan data meliputi data karyawan, data jabatan, data paket, data penjualan, data gaji, dan slip gaji karyawan. Lalu masuk ke hasil project. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi yang sudah saya buat. Pada halaman ini namanya halaman login, form login. Kita harus memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan dua akses, yaitu dua karyawan dengan masing-masing akses, yaitu admin dan karyawan. Nah, ini coba kita masukkan dulu. Nana. Oh, salah ya. Nah,
di sini kalau kita memasukkan username dan passwordnya salah, maka muncul pesan alertnya username dan password salah. Nah, kita dikembalikan ke halaman login lagi. Nah, ini kita masukkan kembali passwordnya. Nah, oke, sudah berhasil masuk ke dashboard admin. Di sini tampilannya ada informasi-informasi berupa data karyawan, data admin, dan data jabatan. Nah, di sini memiliki beberapa menu, yaitu dashboard, master data, yang terdiri dari submenu data karyawan, data jabatan, data paket, lalu menu transaksi yang terdiri dari submenu data penjualan, data potongan gaji, data gaji, dan menu laporan terdiri dari laporan gaji dan laporan siap gaji. Lalu ada menu ganti password dan logout. Nah, kita masuk dulu ke data karyawan, menu master data, submenu data karyawan. Nah, ini adalah tampilan data karyawan yang sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, di sini saya memberikan fitur tambah data, update data, dan delete data. Nah, sebagai contohnya langsung saja kita praktekkan. Nah, nicknya contohnya 1, 2, 3. Kita asal-asal dulu. Nah, nama karyawan misalnya Dodi. Username password ini adalah untuk loginnya. Kita masukkan fotonya. Kita masukkan saja dulu sebagai karyawan. Lalu simpan. Nah, di sini muncul pesan alert data berhasil ditambahkan. Lalu data berhasil ditambahkan yaitu kita cek sudah masuk datanya dengan nama Dodi. Nah, lalu kita coba untuk update datanya. Kita ubah saja di karyawannya, statusnya karyawan tetap. Lalu kita simpan. Nah, oh ya sorry, tadi di foto kita belum masukkan fotonya. Nah, di sini tadi karyawan tidak tetap, kita jadikan karyawan tetap, lalu kita simpan. Nah ini ya, sudah menjadi karyawan tetap dan fotonya sudah masuk kembali. Nah, lalu kita hapus datanya. Nah, dengan demikian fitur tambah data, update data, dan delete data sudah berhasil. Nah, di sini data-data jabatan. Dan pada kesempatan kali ini saya juga memberikan fitur tambah data, update data, dan delete data. Tapi pada kali ini saya hanya menampilkan saja karena keterbatasan waktu presentasinya. Lalu kita masuk ke master data, submenu data paket. Nah, seperti ini juga tampil data-data paketnya. Lalu ada fitur tambah data, update data, dan delete data. Nah, lalu kita ke menu data penjualan. Nih. Lalu data penjualannya seperti berikut. Berdasarkan tanggal pasang. Lalu ada tambah data, update data, dan delete data. Lalu kita ke menu submenu data potongan gaji. Nah, ini ada dua. Data jenis potongan gajinya. Ada tambah data, update data, dan delete data juga.
Lalu kita ke data gaji. Submenu data gaji. Nah, pada aplikasi ini saya membuat dua filter, yaitu filter bulan dan tahun. Jadi, data gaji yang tampilkan sesuai dengan bulan dan tahun yang dipilih. Nah, di sini muncul data gaji kosong. Silakan masukkan data penjualan terlebih dahulu. Jadi, data gaji ini berasal dari data penjualan. Nah, jadi jika di bulan 3 dan tahun 2022 ini belum ada data penjualannya, maka muncullah pesan seperti layar berikut ini, data penjualan masih kosong. Nah, lalu kita coba pilih bulan Februari tahun 2022, tampilkan data. Nah, ini adalah tampilan data pada bulan Februari tahun 2022. Nah, kita coba di bulan Januari. Nah, dan kebetulan di sini saya masih masukkan data gaji, data penjualan pada karyawan Denny. Belum ada memasukkan data penjualan di karyawan selanjutnya, selebihnya karyawan lainnya, sorry. Nah, jadi untuk data gaji sudah selesai. Lalu kita laporan gaji. Kita masuk ke menu laporan, submenu laporan gaji. Kita memiliki dua filter data, yaitu bulan dan tahun. Kita coba bulan Februari tadi, tahun 2022, cetak laporan gaji. Nah, maka langsung kita diarahkan ke Windows Print-nya. Nah, jika ingin kita print, bisa langsung kita save dengan format PDF. Nah, seperti ini ya tampilannya. Lalu kita kembali ke menu laporan, submenu slip gaji. Nah, pada slip gaji ini ada yang berbeda, filternya ada 3, yaitu filter bulan, tahun, dan nama karyawan. Pada slip gaji ini kita coba menu Februari tahun 2022, karyawan Denny. Nah, tampilannya pun berbeda ya, bukan seperti data gaji tadi. Nah, ini adalah gaji Denny pada bulan Februari 2022. Nah, di sini ada tanda tangannya pihak perusahaan juga. Nah, begitulah tampilan dari slip gaji karyawan. Oke. Ini adalah fitur ganti password. Nah, ganti password, ulangi password baru. Oke, kita cobakan password barunya. Tadi 123 saya buat, sekarang kita buat 12345. Kita ulangi lalu kita simpan. Oke, kita cek, kita logout dulu apakah sudah berhasil. Oh sorry, ini Nana ya. Kita ubah lagi 1234556. 1234556. Lalu kita simpan. Oke. Coba kita logout dengan password baru. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Oke. Lalu untuk admin sampai di sana, sampai demikian untuk admin, akses dari admin. Lalu kita masuk ke karyawan. Kita coba karyawan tadi Denny, kita masukkan passwordnya, kita login. Nah, pada dashboard karyawan berbeda dengan dashboard admin. Pada dashboard karyawan, maka akan muncul informasi-informasi data pribadi dari karyawan yang login, seperti nama, jabatan, tanggal masuk, dan status. Nah, itulah yang berbedanya dari dashboard admin dan dashboard karyawan. Nah, di sini juga menu-menunya juga lebih sedikit, karena untuk karyawan sendiri dia hanya membutuhkan
tampilan data gaji. Nah, jadi saya buat di sini hanya menu dashboard, data gaji, ganti password, dan logout. Kita lihat data gaji. Nah, ini tampilan data gaji berdasarkan bulan dan tahun, bulan 2 dan bulan 1. Nah, jika ingin mencetak slip gaji, nah, lalu muncullah langsung without print-nya. Nah, ini tampilannya. Oke, jika ingin ganti password sama seperti tadi. Oke. Lalu kita coba logout lagi. Oke. Demikianlah demo aplikasi yang telah saya buat. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan apa yang dapat diambil? Yang pertama, dari analisa yang dilakukan terlihat bahwa masih ada permasalahan yang terjadi khususnya pada bagian pengelolaan gaji yang dilakukan pada Telkom Indonesia Unit Business Enterprise Service, sehingga dibutuhkan sebuah sistem informasi pengelolaan gaji atau biasa disebut sistem informasi penggajian yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Hasil dari pembangunan sistem informasi penggajian ini berupa pengeluaran gaji karyawan yang diterapkan pihak perusahaan bisa menggunakan sistem ini dalam pengelolaan gaji karyawan. Lalu saran yang disampaikan, sebuah sistem tentu tidak luput dari berbagai kekurangan ataupun pengembangan untuk penyesuaian kebutuhan pengguna yang selalu berubah. Oleh karena itu, beberapa saran dapat diberikan kepada pihak perusahaan bagian admin bisa mengambil manfaat dari sistem informasi penggajian yang telah penulis bangun sebagai acuan tambahan dalam peningkatan kinerja pengelolaan oleh PT Telkom Indonesia Unit Business Enterprise Service. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.